Bab 61. Gerald benar-benar ingin mati. Oh sial. Ada apa? Apakah Anda keluar hari ini tanpa membaca almanak? Mengapa Anda ditampar oleh Charlie satu demi satu? Bahkan jika dia bunuh diri, lukisan ini ternyata nyata, dan harganya lebih dari 200.000. Namun, dia sudah mengucapkan kata-katanya yang berani. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia makan meja? Mustahil. Kalau mobilnya terbakar kamu bisa beli lagi, tapi bagaimana mejanya bisa dimakan? Jika Anda benar-benar memakannya, bukankah orang ingin mati? Teman sekelas lainnya juga mengejeknya saat ini. Oh, Gerald, kamu bilang makan mejanya sendiri, tidakkah kamu menyesal lagi saat ini? Ya, semua orang masih menunggu penampilanmu. Tidak tahu siapa yang menampar meja tetapi sebuah suara datang, Brother Gerald, tolong mulai pertunjukan Anda. Ekspresi Gerald sangat jelek, dan dia berseru, semuanya, teman sekelas, tidakkah kamu perlu bersedih hati saat ini? Tidak berperasaan? Charlie berkata sambil tersenyum, Anda memprovokasi masalah ini sendiri. Semua orang hanya mendesak Anda untuk memenuhi janji Anda. Mengapa Anda turun? Gerald tahu bahwa dia tidak bisa melupakan panen ini hari ini, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia berkata dengan suara yang menjengkelkan, saya baru saja impulsif. Saya tidak tahu itu. Saya minta maaf kepada Charlie dan semua orang. Saya harap semua orang bisa memaafkan. Melihat dia tiba-tiba melunak, semua orang sangat terkejut. Apakah ini masih Gerald? Kapan dia mengakuinya? Tapi Gerald tidak punya pilihan. Apa yang harus dilakukan? Jika dia tidak mengakuinya, dia makan meja, tidak mungkin memakannya. Jika dia bertindak tanpa malu-malu, dia pasti telah melakukan kemarahan publik, dan semua orang masih tidak tahu bagaimana cara mengejeknya. Oleh karena itu, satu-satunya cara saat ini adalah mengakui kesalahan, dan hanya dengan demikian dia dapat mengatasi rintangan ini. Benar saja, begitu dia mengaku, beberapa teman sekelasnya berkata, oh, tidak mudah bagi Gerald untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Selain itu, tidak mungkin semua orang benar-benar memaksa orang lain untuk memakan meja, jadi lupakan saja. Benar, lupakan. Tidak mungkin makan meja, belum ada yang makan meja. Ayo kita mulai dengan cepat. Charlie juga tahu bahwa Gerald tidak mungkin makan di meja, tapi sekarang dia mengakuinya, tujuannya telah tercapai. Jika Anda berpura-pura dipaksa, Anda harus bersih-bersih. Namun, tidak cukup bagi Anda untuk berpura-pura menjadi begitu memaksa dan membereskan seperti ini. Itu baru permulaan, dan akan ada lebih banyak penderitaan yang menunggunya nanti. Jadi dia berkata, karena Gerald telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, lupakan tentang makan di meja. Hari ini adalah hari ketika Stephen Hotel dibuka, jadi jangan mencuri perhatian. Gerald menghela napas lega. Tapi di dalam hatinya, dia tidak sabar untuk membunuh Charlie untuk menghilangkan satu-satunya kebenciannya. Charlie juga tidak berencana untuk melepaskannya. Dia mengirim pesan teks ke Doris Yang, siapa wakil presiden perusahaan yang memiliki nama belakang White dan putranya Gerald, tolong periksa untuk saya. Doris Yang dengan cepat menjawab, ada seorang wakil presiden bernama Young Hai White dan putranya bernama Gerald. Ada apa dengan ketua, apa pesananmu? Charlie menjawab, hentikan dia dan biarkan dia pergi sekarang. Baik Pak. Gerald tidak tahu bahwa ayahnya telah dikeluarkan dari Emgrand Group dan sedang menjalani proses pengusiran di Emgrand Group. Setelah akhirnya mengatasi mantra judi, dia menghela napas lega, tetapi diam-diam dia berpikir bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Charlie. Bab 62. Lebih penting lagi, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali martabatnya di depan teman-teman sekelasnya. Jika tidak, setelah dipukul oleh Charlie 2 kali berturut-turut, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi tangguh di depan teman sekelasnya di masa depan? Ketika dia tidak tahu bagaimana mendapatkan statusnya kembali, tiba-tiba terdengar suara bising di pintu hotel. Semua orang melihat ke samping. Mereka melihat sekelompok anak muda yang jahat menyerbu masuk, semuanya bertato, memegang tongkat baseball, pipa air galvanis, dan sejenisnya. Mereka terlihat sangat tidak nyaman pada pandangan pertama. Melihat sekelompok orang bergegas masuk, ekspresi semua orang berubah, terutama Stephen dan Lily, mata mereka penuh ketakutan. Setelah kepala dengan wajah bekas luka itu masuk, dia pertama-tama melihat ke sekeliling aula, lalu menunjuk ke arah Stephen, dan berkata sambil menyeringai, "Bos,
jangan menyapa sebelumnya untuk bisnis sebesar ini, apakah Anda meremehkan kami? Kakak beradik? Wajah Lily pucat, dia tersenyum, dan berkata, apa yang kalian lakukan? Sebelum pembukaan, Lily mendengar ada masyarakat yang memungut biaya perlindungan. Pemilik terakhir dari restoran ini dikatakan telah dihancurkan oleh para gangster ini dan harus memindahkan toko ini karena kebutuhan. Namun, Lily merasa, di dunia yang cerah, apakah orang-orang kulit hitam itu masih berani mengambil uang di siang hari bolong? Itu sebabnya dia memenangkan tempat ini dengan harga murah dan siap mengelolanya. Tanpa diduga, setelah dibuka, orang-orang dari komunitas ini akan datang ke sini. Scarface menyeringai, ketika berbisnis di sini, secara alami kami ingin menjaga saudara kami Biao. Kami tidak ingin terlalu banyak. Beri kami 20% dari stok restoran Anda. Di masa depan, jika sesuatu terjadi pada Anda di sini, itu akan ditanggung oleh kami. Setelah itu, Scarface berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberikannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap sopan, kamu harus menutup pintu hari ini. Mendengar harga ini, Stephen dan Lily sama-sama menarik napas. 20% dari saham diperlukan untuk satu suap. Ini menyambar siang hari. Beri kamu waktu sebentar untuk memikirkannya. Tiba-tiba, Gerald merasa dia punya kesempatan untuk maju. Jadi dia segera keluar dan berkata, dengan siapa kalian? Scarface bertanya dengan senyum menyeringai, apa aku harus melaporkannya kepadamu? Gerald bersenandung dan berkata, katakan padamu, ayahku memiliki kontak hitam dan putih di Aurochs Hill. Saya akan menelepon pemimpin zona pengembangan dan bertanya. Scarface menatapnya dengan rasa takut, dan dengan ragu-ragu berkata, apakah kamu tahu para pemimpin zona pengembangan? Tentu saja. Gerald berkata dengan dingin, keluarlah jika kamu tidak ingin mati. Scarface mengerutkan kening dan berkata, baiklah, jika kamu dapat menemukan seseorang yang dapat berbicara, aku tidak akan datang ke toko ini di masa depan, tetapi jika kamu tidak dapat menemukannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Lily berkata dengan gugup, Brother Gerald, tolong hubungi kami. Gerald tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saya akan memanggil para pemimpin zona pengembangan. Grup Emgrand juga memiliki proyek di zona pengembangan, dan ayah Gerald bertanggung jawab, jadi pemimpin zona pengembangan memiliki banyak kontak dengan ayahnya, dan dia juga mengenal Gerald. Gerald menelepon orang pertama secara langsung, dan dia dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, Paman Lee, mengapa ada sekelompok gangster di zona pengembangan yang memungut biaya perlindungan? Mereka semua datang ke urusan teman sekelas saya. Ada saat tertegun, dan berkata, lepas, ada apa? Gerald berkata, seorang teman saya membuka sebuah restoran dan mengalami gangguan dan meminta biaya perlindungan, jadi saya ingin bertanya kepada wali kota distrik Lee. Ujung satunya merenung sejenak, dan berkata dengan sedikit malu, maaf untuk lepas landas. Saya tidak peduli tentang hal-hal yang Anda katakan ini. Saya sedang rapat sekarang, jadi saya akan menutup telepon. Tanpa menunggu Gerald berbicara, dia menutup telepon. Gerald tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah wali kota Lee selalu menipu ayahnya, berharap mendapat lebih banyak investasi dari Emgrand Group? Mengapa dia tidak mendengarkan sekarang? Dari mana Gerald tahu bahwa kabar bahwa ayahnya diusir dari Emgrand Group telah menyebar ke seluruh pimpinan Aurochs Hill?